Ya. Sahabat beliau tuh punya toko, ada berapa toko di satu tempat. Itu kalau sini rame, sini sepi, ini yang di sini sama dia jangan beli sama saya, belilah di sebelah. Masya Allah. Karena di sebelah ini sepi, dari pagi tidak dapat hasil apa-apa. Yang itu begitu putar. Jadi satu pasar ini jadi rame berkat kebaikan satu dengan yang lain. Ini hasil didikan siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habib, masih seputar tentang Rasulullah Allahumma salli wa SAW. sallim alaihi. Kita tahu beliau selain sebagai utusan Allah dan juga Allahumma Nabiullah, beliau juga mempunyai profesi yang banyak sekali. Pedagang, panglima, pimpinan bahkan. Nah, dari kisah hidup beliau, apa hal yang bisa kita pelajari tentang bagaimana hal tersebut bisa berjalan seimbang? Jadi seakan-akan tidak ada, oh beliau hanya misalnya menjadi nabi saja. Tapi ternyata beliau juga sukses sebagai pedagang, sebagai orang tua, sebagai ini bagaimana Habib kita belajar? Beliau sebagai nabi, sebagai rasul, tugas nabi dan rasul itu pun juga berdagang. Oke. Juga berdagang, mengurus istri, ngurus anak, ngurus macam-macam. Bahkan beliau menjahit sandalnya sendiri, menyapu di rumahnya. Ini luar biasa ini nabi ini. Makanya ini contoh pemimpin yang luar biasa. Contoh pemimpin yang luar biasa. Dan beliau itu apa yang dilakukan Rasulullah itu sebagai uswah, contoh, uswatun hasanah. Tidak ada uswah yang lebih hebat daripada Rasulullah SAW. Uswah ini contoh yang terbaik. Makanya kita wajib untuk mengikuti semaksimal mungkin. Kalau sempurna seperti Rasul tidak mungkin. Kita bisa mengikuti Rasulullah itu adab dan akhlaknya. Tapi kalau bentuk tubuh dan itu tidak mungkin. Jadi Rasulullah SAW bagaimana beliau ini selalu mendidik sahabat-sahabatnya. Salah satu perdagangan Rasulullah yang sangat indah, kita sering mendengar sudah cerita itu. Bagaimana Rasulullah waktu berdagang ke Syam. Perdagangan membawa hasil dagangan Siti Khadijah radhiyallahu anha. Dibawanya ke sana, sampai di sana singkat ceritanya beliau laparkan ini dagangan kepada masyarakat di situ, ditanya harga berapa? Harga dari sana. Dari pemiliknya sekian. Silahkan Anda mau bayar berapa. Ini luar biasa, ini kejujurannya. Sampai harga itu pun dia jujur. Beliau jujur gitu. Itu akhirnya dengan adanya begitu, justru hasil keuntungannya besar. Dan ini pernah saya coba sekali. Ustaz Ali. Saya coba waktu itu saya pergi ke Kalimantan Selatan. Saya malu sebetulnya. Karena saya malu, takutnya saya berdakwah kok dagang. Takutnya orang-orang itu beli karena terpaksa saya ini seorang Habib. Bawa dagangan terus dibeli gitu. Saya tidak mau itu. Tapi dipaksa oleh orang untuk saya bawa. Setelah saya bawa ke sana, dagangan itu ada saya taruh di kotak. Teman saya mengatakan dulu, Habib saya bawa dagangan. Pada naik orang itu, saya kebetulan di atas. Pada naik ke atas, waktu itu Habib bawa dagangan. Saya bilang bahwa itu ada di kamar. Harga berapa? Itu ada notanya. Saya tidak malu lah, masih malu. Bukan saya mengikuti Nabi Muhammad karena saya malu. Tapi subhanallah saya teringat, oh Rasulullah pernah begitu dulu. Berapa Habib? Ya sudah bayar, uangnya ditaruh mana? Taruh kotak adalah sana, taruh kotak. Akhirnya dibeli sama mereka, uang taruh kotak. Saya hitung itu, saya dapatnya lebih-lebih daripada keinginan saya jual. Misalnya saya akan jual itu 100.000, orang ada yang bayar mungkin 200.000, ada yang bayar mungkin 300.000, ada yang mungkin tidak bayar. Tapi subhanallah setelah kita kumpulkan semua ternyata luar biasa hasilnya. Itu salah satu cara dagang Rasulullah. Waktu kembali kepada Siti Khadijah heran, ini kok bisa seperti ini hasilnya. Diceritakan Maisarah yang waktu itu mengikuti Rasul SAW, bahwa ini orang tidak pernah menaruh harga berapa, tidak, cuma ini harga dari sana, silakan memberi keuntungan berapa. Dan itu diterapkan oleh sahabat-sahabat beliau. Sahabat beliau itu punya toko, ada berapa toko di satu tempat. Itu kalau sini rame, sini sepi, ini yang di sini sama dia jangan beli sama saya, belilah di sebelah. Karena di sebelah ini sepi, dari pagi tidak dapat hasil apa-apa. Yang itu begitu putar. Jadi satu pasar ini jadi rame berkat kebaikan satu dengan yang lain. Ini hasil didikan siapa? Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Rasulullah. Bagaimana beliau mengembala kambingnya, terus unta pun kalau mengeluh datang ke Rasulullah. Di dalam qasidah itu kan ada Al-ba'ir yashkul majah. Al-ba'ir ini unta ini. Dia mengeluh sama Rasulullah tentang kelaparannya. Wan nabi bainal jamaah. Nabi ini
Di antara sahabat-sahabatnya masih lagi duduk. Qala ya maulai syafa'. Itu unta. Wahai tuanku, syafaatlah, berilah syafaat kepadaku. Kun syafi'i ya Muhammad. Jadilah engkau pemberi syafaat bagiku, wahai Muhammad. Unta. Lah kalau unta aja mengeluh minta syafaat, masa umatnya minta syafaat tidak diberi. Nah itulah, itu di antara sekian banyak apa cerita-cerita tentang Rasulullah, insyaAllah. Baik, ini sangat menarik dan masih akan terus berbicara seputar keteladanan Rasul SAW yang sangat banyak sekali. Semoga kita ada bisa memetik beberapa hal ya Arab, sehingga bisa kita praktekkan menjadi semangat kita untuk terus menjadi muslim yang baik. Sekian dulu untuk episode kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap di Sapa Habib Syekh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.